Pemirsa, berikut wawancara eksklusif bersama Ketua Apindo Bali, Panudiana Kun. Dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang-Bincang Eksklusif. Dan kali ini kita bersama dengan Ketua Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Bali. Beliau adalah Bapak Panudiana Kun. Pak Kun, apa kabar? Bagus, segar apa kabar? Sekali, Pak. Ya, segar sekali. Ini kita berada di awal tahun, Pak. Ya, betul. Awal tahun yang baru, tahun 2017, tentu ada PR-PR yang sudah Bapak catat, hal-hal yang belum selesai di 2016. Nah, untuk Apindo sendiri memandang 2016 kemarin dan tantangan 2017 itu seperti apa, Pak Kun? Jadi, kalau kita ngomong pertumbuhan ekonomi itu kan tahun lalu kan 5,2% atau 5,1%. Mudah-mudahan tahun ini akan lebih baik. Mudah-mudahan. Itu kan berharap kita kan. Tahun lalu udah kita lalui dengan bagus. Ya, bisnis di Bali semua orang udah tahu ya. Memang peningkatan wisatawan tinggi sekali, cuman masih banyak hotel-hotel pada kosong. Sebenarnya Bali ini kan perlu yang kan depan itu harus infrastruktur dibangun gitu. Kalau dari segi Apindo sebetulnya begitu. Itu kira-kira. Nah, ini wisatawan kunjungannya sebenarnya tinggi. Hotel-hotel bisa kosong itu gimana itu, Pak? Karena apa? Karena kebanyakan suplai. Di Bali ini apapun udah kebanyakan. Pasar oleh-oleh kebanyakan, hotel kebanyakan, travel kebanyakan, bank kebanyakan, spa kebanyakan, apapun udah kebanyakan, oversupply. Jadi akhirnya ya begitu. Walaupun pertumbuhan pariwisata itu naik 20% per tahun, kita kan hampir 12 juta lah. Kalau ngomong turis domestik sama orang asing itu 12 juta atau berapa. Tapi tetap aja, hunian tahun lalu itu hanya 46%. Hotel seluruh di Bali. Okupansinya jelek pada itu. Hotel bintang 1 sampai bintang 5 itu 56%. Jelek sekali. Harusnya 70%. Kenapa? Karena jumlah kamar kita terlalu banyak. Ada juga yang kos-kosan. Misalnya di Jalan Dewi Sri, di Denpasar sendiri, banyak villa-villa dikontrakkan tahunan. Tahunan tuh pada turis nginep di situ, mungkin kontrak tahun, waktu datang ke Bali tinggal pakai aja. Kadang-kadang dikontrakkan lagi ke orang lain gitu. Ini salah satunya. Gitu. Nah, bagaimana menyikapi yang sudah terlanjur oversupply ini, Pak? Nah, ini harus kerjasama antara PHRI dengan Pemda Kabupaten Kota maupun dengan Provinsi. Bagaimana? Kalau berani, bikin moratorium. Untuk sementara waktu jangan bangun hotel dulu misalnya, tapi beranikah itu pemerintah kan gitu. Nanti akhirnya itu kalau hotel dibangun terus memang bagus, buka investasi, menambah lapangan kerja, progrowth-nya, tapi progrowth-nya rendah. Kenapa? Hunian tidak bagus kan. Jadi memang bangun tuh bagus, menampung tenaga kerja juga bagus. Cuman kalau kita lihat infrastruktur kita udah jelek, macet tiap hari. Kalau mau ke Tanah Lot udah macet, mau ke Uluwatu udah macet, mau ke Kuta udah macet. Yang tidak macet kan Bali Barat, Bali Utara, Bali Timur. Nah, ini perlu kita garap. Bagaimana kalau kita bikin jalur cepat dari Denpasar ke Singaraja misalnya. Bikin jalur cepat ke Tanah Lot misalnya. Kita udah macet, kadang-kadang 2 jam ke Tanah Lot. Orang mau lihat sunset, udah macet. Ke sana. Jadi ini memang tugasnya negara, pemerintah daerah maupun pemerintah nasional yang harus bangun infrastruktur itu. Kerjasama swasta boleh, tapi kan swasta domainnya bukan di situ. Ya, jadi masalah air, masalah listrik, masalah jalan tol, masalah jalan lebar, itulah tugas negara. Kan begitu sebetulnya. Nah, kalau dari Apindo sendiri nih konsentrasinya di 2017, Pak. Kalau tadi kan kita itu berbicara tentang keadaan pariwisata Bali dan infrastrukturnya. Nah, kalau untuk pengusahanya sendiri, seperti yang kita ketahui kan pengusaha Bali untuk perhotelan itu kan tidak terlalu banyak pengusaha pribuminya. Itu bagaimana menggiatkan supaya di 2017 ke depan ini pengusaha pribuminya itu yang lebih banyak menggeliat, Pak? Gimana? Untuk menantikan ini ranking gitu ya, supaya pribuminya itu jadi tuan di kampung halaman. Pemerintah harus satu, pro lokal itu. Bagaimana memberikan perizinan untuk seorang pribumi, gratis mungkin. Terus banknya juga gitu. Banknya juga ngasih kredit yang murah untuk seorang orang lokal supaya dia tumbuh. Dan juga meningkatkan ini tadi, jiwa kewirausahaan, jiwa entrepreneurnya. Ada nggak niat mau jadi pengusaha besar? Niru yang dari Jakarta, niru yang dari luar negeri. Bisa, atau bikin konsorsium. 100 orang lokal Bali bersatu padu, bikin perusahaan besar, iuran berapa gitu, bikin PT besar, kita bisa.
Kita ngomongin nanti profesional. Kita hanya ngelola modalnya, ngumpulin modal rame-rame, bikin usaha apa yang kira-kira masih produktif, masih punya kesempatan maju tahun depan ini, tahun ke depan lagi, kita bersatu. Bagaimana supaya Bali ini lokalnya, pribuminya bisa jadi tuan di kampung halaman. Itu negara maju bisa. Jepang, Jerman, Korea, Malaysia, bisa. Kenapa? Ya itu tadi. Tapi ini kan entrepreneurship. Tidak semua orang mau jadi pengusaha. Kadang-kadang gengsi. Wah, pengusaha itu mafia gitu kan. Memang kalau kita mau cepat kaya sebetulnya, kalau ngomong di dunia, 85% orang kaya di dunia itu adalah entrepreneurs, pengusaha gitu. Baru 15% profesional. Nah, kita tergantung teman-teman pengusaha, apakah memang ada niat. Nah, contohnya sudah ada. Pengusaha lokal yang sukses sekali. Yang go internasional sudah ada. Nah, itu ada. Kenapa? Semua yang dibayar itu profesional. Manajer profesional. Utang bank kan kalau ada koneksi kan gampang. Makanya itu tadi, banknya harus pro lokal. Pro pribumi memberikan kredit yang murah. Nah, bisa perizinan juga gitu, dipermudah teman-teman ini, lokal ini. Supaya izinnya cepat, langsung kerja. Nah, ini sektornya apa? Ya kan macam-macam. Industri ada. Industri itu dari handicraft, kerajinan tangan, misalnya tekstil, misalnya macam-macam sebetulnya. Pertanian juga sendiri, perlu ditingkatkan itu. Supaya kita nggak import barang-barang dari luar Bali misalnya. Misalnya ikan, gurami, itu kan banyak import dari luar. Kelapa misalnya, banyak import dari luar. Buah-buahan banyak dari luar negeri. Nah, kita sebenarnya kalau mau ya, itu jadi entrepreneur di kampung halaman. Sektor pariwisata memang padat karya, padat modal. Misalnya bangun hotel itu kan mahal sekali. Memang ada 1-2 lokal pribumi sudah punya hotel bintang 5, tapi belum banyak. Memang. Kebanyakan kan PMA, penanaman modal asing, dan juga PMDM yang dari luar Bali. Nah, ini syaratnya kita bersatu padu. Dan sekolah kita diperbaiki. Ini kan kembali lagi ke pembelajaran kan. Belajar. Jadi to be entrepreneur itu, to be pengusaha itu adalah halal dan bagus. Itu ke sana harus, mentalnya harus ke situ. Kita mau jadi pengusaha. Mentalnya harus kuat lah ya. Harus dirubah mindsetnya. Jangan jadi pegawai. Mental kita harus mau jadi pengusaha. Karena sekolah kita di mana-mana itu ngajari kita hanya jadi pegawai, jadi profesional. Kalau pegawai kerja 8 jam, bosnya itu kerja paling tidak 16 jam. Ini bedanya. Jam 4 pagi udah bangun, udah ngurus pekerjaan, tidur paling jam 10 malam. Nah itu bedanya. Kalau bekerja jam 8 masuk, jam 4 udah pulang. Pikiran tenang. Pengusaha itu liburan pun handphone hidup. Wah ini ada ini. Itu bedanya itu aja. Tantangannya di sana. Tantangannya di situ. Orang mau nggak itu? Itu. Jadi ini suatu kebanggaan. Jadi pengusaha, to be entrepreneur itu kita harus pede, percaya diri, bisa saya rasa. Pak Kun, kalau Bapak melihat pendidikan kita, dunia pendidikan kita saat ini menciptakan generasi yang siap untuk menjadi entrepreneur atau memang masih separuh? Kebanyakan tuh diajari jadi pegawai. Untuk yang entrepreneur masih sedikit. Maka kita perlu sekolah bisnis khusus. Khusus sekolah Ya, bisnis. gitu. Atau kalau yang profesional sekalian sekolah manajer. Jadi sudah S1 atau S2 khusus diajari jadi manajer. Supaya yang dipegang asing itu bisa direbut oleh lokal. Kalau bisa, tapi ini nggak gampang. Paling tidak bahasa Inggris harus bagus. Bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa apalagi, bahasa apa. Orang bule itu kan bisa kadang-kadang 7 bahasa. Bisnis kan ke situ, komunikasi kan. Skillnya. Nah, skillnya ditingkatkan. Itu sebenarnya diploma 1, diploma anu itu sudah juga, teman belum. Untuk entrepreneur lain lagi. Entrepreneur yang maju itu sebetulnya harus mengerjakan seorang profesional. Orang profesional gaji tinggi. Nah, kita mampukah yang orang kecil ini? Ini yang problem. UKM itu membayar profesional nggak mampu. Akhirnya dikerjakan anak, istri, menantu, kita sendiri. Kita nggak profesional, ya coba-coba aja. Sehingga hasilnya kurang maksimal. Kurang maksimal. Tapi ya ada apa-apa kalau memang udah di level tingkat bisa dikelola profesional, serahkan profesional. Termasuk nanti suksesi. Misalnya dari saya ke anak saya. Kalau anakku nggak mampu, dikasih pekerjaan pun juga nggak akan meneruskan perusahaan itu. Carilah profesional. Cuman ini sulit. Karena seorang profesional itu kan gajinya tinggi. Paling tidak S1, S2, atau apa yang memang kompeten untuk mengelola perusahaan itu. Nah, Apindo sendiri Pak, fokus di 2017 melihat kondisi 2016 dan ke belakang yang mana pengusaha pribumi ini kan kelihatannya masih sedikit gitu. Kalau kita lihat di Bali ini kan masih seperti yang Bapak sampaikan PMA yang banyak. Nah, itu
fokus dari Apindo? Kita ini kan selalu dengan HIPMI, dengan Kadin, bagaimana meningkatkan jumlah pengusaha itu paling tidak bisa 2% totally. Nah, ini belum kita. Syukur lebih dari itu. Negara yang maju itu pengusahanya udah hampir 10%. Jadi 10% buka lapangan kerja, 90% menerima pekerjaan sebagai seorang profesional. Amerika, Jerman, Jepang begitu. Kita ini belum 2%. Kalau ngomong yang gede-gede, ngitungnya baru puluhan ribu, belum jutaan. Kalau kita lihat orang kaya di Indonesia itu, apalagi Bali, kan sedikit sekali. Kalau ngomong dari 150 orang terkaya di Indonesia itu, dari Bali malah nggak ada. Dari Jogja ada, Rajaku, Pak Sultan. Misalnya contoh aja kan. Itu begitu, jadi memang ini perlu. Ya, itu supaya Bali ini jadi tuan rumah. Ya. Gitu-gitu. Berarti sinergi konsorsium, Iya. duduk bersama. Kalau ya, mau ya. bersama. Katakan contoh 50 orang atau 100 orang, ngumpulin berapa, terkumpul, kita mau usaha apa? Sisanya cari kredit. Mau bangun lapangan golf? Bisa. Mau bangun hotel bintang 5? Bisa. Mau apa lagi? Bisa. Mau buka resto yang besar? Bisa. Nah, nanti dikelola profesional. Yang kira-kira bisa mengawali, menginisiasi untuk mediasi banyak pihak ini untuk duduk bersama menuju satu konsorsium itu Itu yang sulit. Jogja sudah punya. Jogja sudah punya. Sudah ada. Kalau Bali belum, Pak? Belum. Dari dulu kita mengumpulin. Dari Apindo mungkin akan Sudah kita coba agak susah. Karena orang ngomongnya udah mayoritas. Saham mayoritas. Kalau kita mau bikin konsorsium, kita ngomongnya jangan modal mayoritas. Kita kumpul dulu. 100 orang, 1M, 1M misalnya. Ketemu 100M. PT ini. PT membangun Bali ke depan misalnya gitu kan. Terkumpul. Sekarang mau bangun apa? Yang lagi prospektif, profit tinggi itu apa? Restoran kah? Pasar oleh-oleh kah? Kalau hotel tidak. Hotel udah jenuh. Bangun yang lain lah. supply ya. Ya udah oversupply. Apa? Olahraga apa misalnya? Kira-kira. Pertanian juga Pertanian menarik. kita susah untuk nganu sekali. Karena lahannya sempit dan mahal. Bagus juga, tapi yang spesifik. Misalnya yang apa gitu. Tapi kalau nggak spesifik susah. Karena pertanian itu perlu lahan besar. Kalau kita mau bertani sayur aja paling tidak punya 3 hektar. Bolehlah ngontrak tanah di Bedugul, boleh. Tapi ilmunya itu kan, maukah mereka kerja di situ? Ini memang penting sekali. Supaya nggak perlu import, salad import, buah import, sayur import. Nggak perlu sebetulnya. Ini perlu ditingkatkan petani itu. Mau punya lahan 100 hektar misalnya, ada nggak kira-kira? Itu mungkin sulit. Kalau 10 hektar mungkin cari di Bedugul masih ada. Ngontrak masih murah. Kalau beli ya agak mahal. Itu perlu kapital. Kalau bikin sayuran yang pakai udah pakai atap apa istilahnya itu phytonik atau apa saya nggak tahu persis, dia nggak perlu pakai lahan besar tapi pakai atap yang green itu pun modalnya puluhan miliar. Nah ini kalau mau rame-rame yang prospektif itu apa, orang pertanian ada ahlinya, orang peternakan ada ahlinya, orang perkebunan ada ahlinya, itu kita pakai. Modal ada, banknya udah pro itu, pengusaha pribumi yang mau bikin pertanian bisa, dan itu bisa misalnya di untuk lokal aja. Ada hotel berapa itu? Ribuan kamar, 135.000 kamar. Ada ratusan hotel bintang. Ya kita kan kerjasama. Petani udah kerjasama dengan hotel di Nusa Dua. Ini loh, saya punya potato. Ini loh, saya punya tomato. Ini loh, saya punya salad. Ini loh, saya punya kobis. Bisa. Itu memang harus well plan. Jadi ada perjanjian sebelumnya itu udah dikasih tahu. You bisa nyetor berapa kilo per day misalnya gitu kan. Nah itu. Berarti tetap ini salah satu tips ke depan itu sebenarnya sinergis, konsorsium duduk Ya, bersama. iya. Dan perlu ada satu pihak yang memang menginisiasi mediasi Betul. tersebut, Pak. Nanti dikelola profesional. Jadi owner nggak usah ikut terjun di situ, hanya ngumpulin modal, bikin perusahaan. Apapun masih bagus. Di Bali ini mau sport tourism, itu masih maju juga dikembangin. Pariwisata olahraga. Ya, misalnya ini Pantai Pendawa, ada lapangan golf baru, tapi itu kan mahal. Jangan yang itu. Ya, sekarang apa yang belum ada? Misalnya kalau kita lokal itu bikin parkir house misalnya. Di Denpasar itu udah perlu parkir house. Ya. Dan belum ada. Belum ada, termasuk di Kuta. Kalau macet di mana-mana kan. Sekarang nanti kalau udah ada parkir house, yang parkir-parkir di jalan itu dilarang. Harus dibawa ke itu. Ini juga peluang bisnis untuk pengusaha lokal di Bali. Syukur udah punya tanah sendiri, lebih bagus lagi. Kalau enggak kerjasama dengan pemerintah. Ini yang belum ada di Bali. Di Ubud pun udah mulai macet. Kalau perlu tempat parkir. Daripada bangun hotel lantai 4, itu hanya parkir saja. Bayar per jam berapa. Ini semua bisa dihitung. Nah, jangan semua bangun hotel, restoran. Yang lain pun ada. Misalnya gitu kan. Ini contohnya di Kuta udah mulai macet kan. Ke sana. Justru sebenarnya melihat dari permasalahan yang ada,
kemudian pengusaha itu tantangannya di situ Di menciptakan situ. solusi. Iya, betul. Sekarang misalnya membantu UKM. Kita kan belum ada pasar modern seperti di Jakarta, di Mangga 2, di Tanah Abang. Belum Itu punya kita. harusnya begitu. Kita bikinlah pasar modern sebagai wholesaler. Dari tamu, turis dari mana-mana pun akan beli di situ. Contoh yang modern, udah pakai elevator, pakai AC, ya pasar kan kecil-kecil boleh 2 kali 3 meter, 2 kali 4 meter itu pasar. Kalau mal-mal itu kan pribadi-pribadi orang kaya. Kita bisa itu yang lokal. Sediain ini di mana? Yang gampang dilewati turis. Mungkin ke bypass jurusan ke mana? Ke Topati sana, bisa juga jurusan ke Bedugul. Ini kan pribadi-pribadi sudah punya usaha itu kan. Ya. Tapi yang ini untuk kawan-kawan lokal ini perlu ke sana. Apa itu? Kalau mau besar, kalau kecil-kecil ya kecil. Ngomongnya kita jangan mayoritas dulu, kita bersatu, bikin perusahaan yang besar, yang bisa nyanyi pengusaha luar itu. Itu kira-kira. Baik, baik. Ini sebenarnya menarik sekali Pak Kun, Ya. bincang-bincang eksklusif ini, Ya. tapi kita emang dibatasi oleh waktu. Oke, Mudah-mudahan makasih. kita bisa Ya. Melanjutkan perbincangan ini di program berikutnya Pak Kun. Ya, terima Dan kasih sukses banyak. selalu untuk Pak Kun, selamat Oke. meneruskan program Ya. 2017. Terima kasih. Terima kasih Pak Kun. Terima kasih, Om. Baik pemirsa Bali TV, demikian tadi bincang-bincang eksklusif kita bersama Ketua Apindo Provinsi Bali, Bapak Kun. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi di program berikutnya dan salam Indonesia.